silaturahmi. Mungkin selama ini kita sering ketemu kan di event-event formal KPU, tapi saat ini saya secara personal ketemu sama beliau. Tujuannya apa? Pertama, saya mau silaturahmi. Yang kedua, saya mau minta maaf atas segala salah dan hilaf saya. Terus yang ketiga, saya juga ingin mendengar secara personal gitu, kira-kira ke depan seperti apa ya Indramayu. Kan saya perlu banyak masukan dari beliau, dan alhamdulillah beliau menyambut bersama keluarga, dan saya merasa sangat berterima kasih. Bapak motor kesuhun ya. Untuk teman-teman mobil khusus nih pendukung 02, ya memang KPU belum meresmikan secara resmi karena itu mungkin penetapan dan lain-lain, tapi paling tidak ini kan kita bisa sama-sama lihat nih, kandidatnya saja bisa saling bertegur sapa, datang saling mengunjungi, dan tadi sudah dikatakan kita saling meminta maaf, berterima kasih. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan ke bawahnya. Jadi teman-teman yang di bawah, sudahlah, kita ini sama-sama seduluran Selawase. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, ya namanya saudara, ya kita saling memaafkan. Tidak mungkin sempurna, apalagi kemarin kontesnya kompetisi itu kadang-kadang excited di lapangan begitu besar sehingga ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati satu sama lain. Yuk kita sama-sama bermuhasabah dan kita saling kembali ke zero lah, saling memaafkan, saling memahami, saling mengerti situasi sebelumnya. Jadi kita guyup bareng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, ini adalah sebuah percakapan yang telah dilontarkan oleh Pak Luki Hakim ya, selaku pemenang daripada saat ini telah melampaui daripada quick count dan quick count oleh KPU itu sendiri. Dan konteks ini adalah beliau silaturahmi setelah atau pasca quick count itu terhitung secara selesai. Nah, apa agenda atau visi daripada kemudian Pak Luki akhirnya nyamperin silaturahmi kepada paslon 01 ya. 01 itu adalah Pak Bambang dari Partai Golkar ya itu. Agenda yang pertama beliau katakan adalah silaturahmi, dan yang kedua juga beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam kontestasi politik kemarin pemilu kada Indramayu itu menuai banyak konflik, kemudian menuai saling kontradiktif, kemudian saling panas satu sama lain dan sebagainya. Di momen itulah telah selesai dan akhirnya saya harus meminta maaf, katanya. Itu kata Luki Hakim kepada paslon 01 Haji Bambang tersebut. Yang ketiga, Pak Luki ini mengajak kepada semuanya, khususnya warga Indramayu dan bahkan menurut saya secara keseluruhan, karena yang ketiga ini adalah yuk katanya kita kembali ke zero, kembali ke nol ya. Kembali ke nol seakan kita seperti yang baru dilahirkan, tanpa dosa. Lupakan masa lalu, lupakan kita saling mengejek, lupakan kita saling panas-panasan satu sama lain, ya enggak? Saling intimidasi satu sama lain, saling menjelekkan satu sama lain. Lupakan itu semuanya, yaitu sekarang kembali ke nol. Ayo kemudian majukan daerah kita, kata Luki, adalah majukan Indramayu. Dan menurut beliau bahwa konsolidasi ini sangat penting karena memang untuk membangun sebuah wilayah, daerah atau kabupaten dalam hal ini, yaitu butuh dukungan dari banyak stakeholder yang ada. Nah, untuk memajukan atau mengimplementasikan program-program yang ada itu tidak ada kemudian yang halanginya, kemudian tidak ada yang kritik satu sama lain. Kalaupun ada kritik, yaitu kritik yang membangun, bukan kritik membabi buta. Sehingga butuh katanya persatuan dan kesatuan dalam rangka kemudian mengimplementasikan program-program Kabupaten Indramayu untuk memajukan daerah Indramayu itu sendiri. Kepada semua stakeholder itu akhirnya katanya dirangkul, dan beliau sudah mengunjungi silaturahmi kepada paslon nomor 1 ya teman-teman. Dan inilah hasil respon yang telah dijawab oleh paslon 01 Pak Haji Bambang tersebut ya. Saya juga merasa terapresiasi dengan kehadiran Mas Luki ya. Kami beserta seluruh keluarga besar terima kasih atas kehadirannya.
Tentu kita tahu sekarang ini pemilu sudah berakhir. Proses pemilihan bupati ini udah berakhir. Dari yang kemarin kita ketemu di lapangan, kita saling berargumen, ya kan? Semua pasti menganggap bahwa kita ini yang paling bagus, yang paling baik. Nah, sekarang pemilu sudah berakhir, sudah saatnya kita membangun rekonsiliasi, kita membangun chemistry di antara seluruh stakeholder, supaya pemahaman kita sama bagaimana kita membangun Indramayu ke depan. Saya bersama Mas Luki tadi juga sudah sedikit banyaknya sudah ngobrol. Mas Luki juga memberi banyak juga masukan ke saya, dan saya juga memberi masukan ke Mas Luki. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita akan bangun Indramayu bersama-sama supaya Indramayu bisa lebih baik lagi. Tentu harus ada target ya 5 tahun ke depan Indramayu harus lebih maju. Utamanya masyarakat petani yang ada di Kidulan yang selama ini banyak selama 3 tahun yang saya tahu itu tidak panen karena mereka banyak sawah-sawah tak ada hujan. Nah, ini tentu harus menjadi prioritas karena bagaimanapun Indramayu ini adalah daerah penghasil padi, lumbung padi nasional ya. Oleh karena itu saya berharap kepada Mas Luki tolong perhatikan petani, karena bagaimanapun ketika petaninya ini panennya bagus, dia sejahtera, otomatis itu akan juga berdampak pada yang lain. Lalu yang selanjutnya bahwa kita ini ke depan perlu banyak support lah. Jadi saya juga menyampaikan kepada Mas Luki bahwa untuk membangun Indramayu itu tidak bisa sendiri, tidak juga dengan hanya kelompok kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada beliau untuk segera membangun rekonsiliasi dengan seluruh stakeholder, karena kita tahu Indramayu ini sangat luas, ya, penduduknya banyak, persoalannya juga banyak. Nah, oleh karena itu saya berharap pada Mas Luki juga untuk segera membangun rekonsiliasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Indramayu supaya seluruh program-program yang telah direncanakan ini bisa berjalan. Pertama adalah bahwa Mas Luki punya pendukung, kita juga sama punya pendukung. Sekarang Mas Luki adalah masih sementara lah ya, perolehan suaranya paling banyak, ya kan? Nah, insya Allah ke depan akan jadi bupati. Oleh karena itu saya berharap kepada Mas Luki, tolong ini pertama sebagai pemimpin harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua, utamanya kepada semualah, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, pendukung saya, pendukung Mas Luki, pendukungnya Bu Nina, mungkin kan begitu. Ini kan semua masyarakat Indramayu. Oleh karena itu saya berharap kepada Mas Luki dan Pak Saifuddin sebagai Wakil Bupati, tolong pendukung saya harus diperlakukan yang sama. Pendukungnya Bu Nina juga sama lah. Baik, itulah perkataan atau respon jawaban daripada Pak Haji Bambang itu sendiri. Yang pertama poinnya adalah sekali lagi rekonsiliasi, yaitu upaya damai, kembali ke zero dan sebagainya. Yang kedua, kemudian katanya Pak Luki tolong perhatikan aspirasi daripada warga Indramayu, terutama dalam hal itu pertanian, karena pertanian di Indramayu itu katanya salah satu menjadi lumbung pertanian nasional, katanya begitu, karena sampai saat ini masih ada yang belum kena air. Ketika musimnya itu di sini namanya musim sadon ya, atau musim kemarau yang tidak ada hujan. Nah, di situ kemudian belum keairan, tidak ada air ya. Itu masih ada yang seperti itu, dan dimintai tolong kepada Pak Luki bahwa yang demikian harus ditanggulangi atau harus dikasih solusi yang terbaik bagi mereka yang sangat membutuhkan air, bagi para petani itu. Selanjutnya katanya berikanlah pelayanan yang terpadu atau terbaik bagi warga Indramayu. Pelayanan itu jangan dipersulit ya, ketika perizinan itu jangan dipersulit dan sebagainya. Proses-proses itu jangan jangan dipersulit lah ya, atau bahasanya birokratis banget lah ya dan sebagainya, bahwa kita ini warga Indramayu harus dipermudah, katanya begitu ya teman-teman.
Betul sekali, bahwa setelah pemilu dia mengatakan ya sama saja, walaupun kemarin katanya ada pendukungnya Pak Luki, kemudian pendukung beliau Pak Haji Bambang nomor satu itu yang diusung Gerindra dan Golkar itu, kemudian katanya juga pendukungnya Ibu Nina dan sebagainya. Ayolah, sekarang kita rekonsiliasi, damai, kembali ke zero, kita majukan kembali Indramayu. Katanya tanpa persatuan dan kesatuan Indramayu pasti ada sebuah ganjalan ya, atau kerikil yang akan menghambat dan sebagainya, sehingga kita butuh upaya persatuan dan kesatuan untuk membangun Indramayu, kata Haji Bambang itu. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, bahwa betul semua yang dikatakan daripada kedua stakeholder tersebut, tapi permasalahannya adalah apakah misalkan Pak Luki ini akan juga berkonsiliasi dengan Ibu Nina. Kita tahu bahwa gesekan di lapangan antara pengikut Ibu Nina atau 03 dengan pengikut daripada 02 Pak Luki itu sangat luar biasa ya, di mana-mana itu. Dan memang keduanya itu saling gesek menggesek, dan bahkan kemudian dipanas-panasilah oleh para calon dan sebagainya, sehingga kemudian ini seakan berkepanjangan ya. Misalkan sebenarnya untuk berbicara politik itu gesek menggesek biasa saja, tetapi cara berpolitiknya itu yang elegan, yang humanis, yang manusiawi, bukan dengan cara politik membabi buta, bukan cara berpolitik dengan misalkan menindas orang lain, ya kan, mengorbankan orang lain dan sebagainya. Seperti halnya kita tahu kemarin Kang Sodikin rumahnya didobrak, digedok dan sebagainya, kemudian Kang Sodikin kabur dan diamankan akhirnya oleh orang-orang Baluki dan sebagainya. Itu kan adalah intimidasi, ancaman, pidana, ya enggak, perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya itu terjadi. Jangan sampai sebenarnya berpolitik itu seperti itu. Ini adalah pembelajaran buat kita semuanya, tetapi harus berpolitik dengan baik ya, yang humanis, tetap sopan santun, adab tetap dipakai, kan begitu teman-teman. Pertanyaan sekali lagi, bahwa apakah dari pasangan calon itu misalkan Pak Luki akan rekonsiliasi dengan Ibu Nina, nyamperin Ibu Nina, ataukah sebaliknya Ibu Nina nyamperin Pak Luki ya, seperti itu. Kita tunggu saja terkait itu. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah juga harus Kang Luki terlebih dahulu untuk nyamperin ke Ibu Nina, atau harusnya sebaliknya Ibu Nina yang nyamperin Kang Luki ya? Karena memang barangkali kita semua melihat dengan seksama perjalanan menuju Pilkada Indramayu itu gesekannya luar biasa, bahkan itu dikompori oleh calon-calon itu sendiri ya. Mudah-mudahan yang jelas ada sebuah benang merah titik temu yang tujuannya, visi misinya adalah demi kemajuan daerah Indramayu itu sendiri, dan solusi terbaik buat mereka yaitu memang rekonsiliasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.